Oke, berjumpa lagi di channel saya, channel Anto Suryanegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita mengonlinekan localhost kita dengan static domain. Static domain itu satu domain saja ya. Jadi dia tidak berubah-ubah. Nah, ini biasa kita gunakan Erapod ya. Jadi saya sudah berhasil menggunakan Erapod SMK, saya onlinekan. Dan ini lumayan murah juga ya, saya hanya membayar domain saja kisaran 20.000 ya, atau $1 ya. Ini kita belinya di Hostinger ya. Nanti jadi tahap-tahap ini di video ini akan saya bahas. Kita beli domain dulu di Hostinger, kemudian kita lakukan settingan di Cloudflare ya, menggunakan Cloudflare Zero Trust, dan ini semua gratis. Oke, silakan disaksikan video ini, semoga bermanfaat. Oke, pertama kali kita buka terlebih dahulu Chrome dan kita tulis Hostinger ya. Kemudian kita buka. Nah, di sini nanti kita cari saja di bagian kita cari domain ya. Kita cari domain. Oke, nah di sini kita coba cari yang murah ya, yang paling murah yang mana. Oke, kemudian di sini kita cek domain ya. Oke, kita tulis saja yang domain yang kita inginkan ya. Kita pakai yang termurah ya, pakai online di sini. Nah, di sini langsung diarahkan ke pembayaran ya. Nah, ini untuk tahun pertamanya 15.900 ya. Ini akan diteruskannya ke akun ya, untuk pembayarannya. Untuk pembayarannya nanti kita bisa menggunakan QRIS ya, pakai QRIS. Jadi bisa kita bayar pakai bank apapun ya. Jadi ini sangat mudah sekali, dan dengan biaya mungkin kisaran 20.000 lah dengan adminnya. Ini adalah proses loginnya ya, jadi nanti silakan aja dilanjut saja. Oke, setelah proses pembayaran tadi saya skip. Di sini kita telah membayar ya, dan sukses ya. Nanti akan dikirim juga ke email. Nah, di sini kita langsung proses dulu ke akun yang sudah kita bayar. Nah, ini sudah saya buat ya. Yang sudah saya bayar tadi sudah jadi domainnya. Nah, ini tinggal kita setting saja di Cloudflare-nya. Jadi kita akan buka lagi akun Cloudflare. Oke, di sini kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan akun di Cloudflare. Silahkan dicari saja Cloudflare di Google, kemudian langsung saja login menggunakan akun Google ya. Nanti akan masuk seperti ini ya tampilannya ya. Nah, di sini nanti di bagian atas ya, di bagian atas kalian tambahkan dulu site yang telah kita punya tadi ya. Oke, setelah kita tambahkan site-nya, kita pilih continue saja. Kemudian kita pilih free yang bawah ya. Kita pilih yang free. Kemudian kita continue. Dan ini gratis ya, tidak berbayar. Nah, ini Erapod Smoke-nya kita langsung diceknya ya, untuk websitenya diceknya terlebih dahulu. DNS
Oke, nah di sini dituliskan ada yang perlu kita ubah pada pengaturan di hostingernya ya, untuk kita ubah dari servernya ya. Oke, sekarang kita coba langsung ke hostinger ya. Kita ubah menggunakan. Oke, di sini kita akan mengubah name server dari hostinger ya. Nah, ini ya, kita buka dulu hostinger ya. Oke, kemudian kita pilih edit ya di bagian change name server ya. Nah, ini kita pilih change. Oke, nah, ini kita copy yang tadi ya, dari yang dari ini tadi kita copy, kemudian kita pastekan ya dua-duanya ya. Kita ubah. Oke, kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Oke, maka dia akan terubah ya. Nanti mungkin akan ada butuh proses, mungkin kisaran 1 jaman ya kalau dalam keadaan tidak rame ya. Oke, kemudian kita continue ya. Kita pilih get started. Maka nanti akan muncul untuk pilihan HTTPS atau tidak HTTP. Nah, ini karena Airport dia tidak bagus menggunakan HTTPS ya, karena dia ada gangguan tidak muncul, maka kita gunakan HTTP. Kita matikan ya. Kemudian untuk broadly kita hidupkan saja, kita biarkan, kemudian kita simpan dan kita finish ya. Kita finish. Nah, setelah kita lakukan tahap tadi, maka dia akan proses mungkin selama 1 jaman ya. Nanti akan dikirim ke email kita ya. Oke, setelah kita menerima email konfirmasi yang menyatakan bahwasanya website kita sudah aktif ya di email kita. Nah, ini kita buka kembali ya. Kita buka lagi di website ya. Kita pilih di website, kemudian kita pilih website yang kita aktifkan tadi. Nah, di sini tertulis great news, Cloudflare is now protecting your site. Nah, itu berarti sudah aktif ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan di Zero Trust. Oke, kita lanjut ke Zero Trust. Oke, di bagian depan ya, di bagian depan kita pilih Zero Trust ya. Kita pilih Zero Trust. Oke. Nah, karena di sini saya sudah membuat, maka dia langsung welcome aboard ini ya. Nanti kalau misalnya kalian belum membuat, nanti akan ada pilihan, pilih saja yang free ya, yang gratis ya, yang paling bawah. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya, ada menu-menu analytics, gateway access dan yang lainnya. Nah, ini kita pilih di akses saja ya, di akses. Kemudian maksudnya di network ya. Kita pilih di network, kemudian kita pilih tunnel. Nah, di tunnel ini kita bisa membuat tunnelnya ya. Kita buat tunnel. Nah, seperti ini ya. Ini kebetulan komputernya lagi mati, jadi dia down ya. Komputer saya di sekolah mati. Nah, di sini nanti setelah dibuat ya, kalian buat tunnel baru ya, create tunnel, kemudian nanti di sini akan ada tulisannya overview. Nah, ini langsung aja di download ya, misalnya Windows 64 bit, kemudian di download. Kalian klik saja, nanti akan terdownload di sini ya, terdownload otomatis, kemudian diinstal ya. Setelah diinstal, nanti buka CMD sebagai admin ya, buka CMD seperti ini, CMD, kemudian run as admin ya, seperti ini. Oke, kemudian kalian kopikan ini, kalian copy ke clipboard. Maka setelah di copy, kalian save saja. Nanti di situ akan ada tulisannya statusnya ya. Nah, kemudian nanti di bagian public hostname nya, nah di sini kalian ubah juga ya. Nanti akan muncul di situ bagian tunnel itu. Untuk public hostname nya nanti kalian buat seperti ini aja. Oke, nah ini seperti yang saya ya. Ini domainnya, nama domain yang kita beli tadi. Kemudian ini adalah alamat dari Airportnya ya, untuk lokalnya. Kemudian nanti tinggal di save saja hostname. Oke. Nah, maka setelah itu Airport kalian akan sudah online ya. Jadi sudah bisa diakses melalui internet.
Dan itu saya belum tahu pasti ya zero trust ini berapa, gimana pembatasannya, tapi saya baca tidak ada batasan ya, dalam artian ini akan selalu aktif mengikuti domain kita tadi ya. Berarti kita nanti beli domain lagi di tahun depan ya, mungkin bisa diubah saja. Kalau misalnya perpanjangannya mahal ya, kita ubah saja ke domain yang lain, itu tidak masalah. Oke, kemudian ada juga di settingan yang lain ya, kalau misalnya nanti ketika membukanya masih belum bagus ya, masih belum tampil secara sempurna, ini di bagian sini ya. Nanti akan saya tunjukkan karena dia outputnya itu HTTP ya, output itu HTTP, dia tidak dukung HTTPS. Maka nanti kita akan setting di bagian ini ya, kita pilih websitenya, website yang kita buat tadi. Nah kemudian di bagian sini ya, di bagian sini, bagian SSL TLS ya, di origin server kita pilih di mana ya, bentar ya, di mana saya lupa. Di overview ya, di bagian overview ini saya pilih off ya, karena saya ingin di sini HTTP ya, di awal tadi yang ini tadi server awal tadi HTTP, kemudian diproses oleh Cloudflare dan saya ingin menampilkannya dalam bentuk HTTP. Jadi dia akan bisa diakses karena HTTPS tidak disupport oleh Eraport SMK itu ya. Nah jadi kalau misalnya Eraport kalian support HTTPS, nanti silahkan saja pilih fleksibel atau full. Nah tapi karena ini tidak disupport, makanya ini saya off kan. Dan disinilah letak pentingnya dari kunci tersebut. Jadi website SMK-nya bisa diakses seperti itu. Untuk tambahan ketika nanti mengakses ya, ketika nanti mengakses biasanya ada tulisan seperti hapus dulu penjelajahan seperti itu ya, baru dia bisa diakses kembali. Nah itu karena dia ada permintaan berulang-ulang, sementara dia bukan HTTPS, jadi dia HTTP ya. Nah itu bisa membuat bingung dari cookies di komputer tersebut. Nah makanya kita bisa menggunakan yang namanya, kita klik di Chrome saja ya, kemudian kita pilih guest mode seperti itu ya, kita pilih guest mode. Saya tutup dulu ya. Oke, saya pilih ini. Nah kemudian di sini ada guest mode ya, nah kita pilih guest mode saja. Nah kemudian kita ketikkan di situ alamat server kita tadi. Nah di sini dia tidak akan menyimpan cookies atau data penjelajahan, jadi dia bisa diakses terus menggunakan ini ya. Atau kalau misalnya ingin menghapus saja yang di bagian tadi, silakan saja hapus data penjelajahan, maka dia akan bisa diakses kembali di komputer tersebut. Dan semoga bermanfaat apa yang telah saya tunjukkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu.